Selama bulan Ramadan, bagi yang menjalankan ibadah puasa, pasti pola tidurnya akan berubah. Waktu tidur umumnya menjadi lebih pendek karena harus bangun dari hari untuk makan sahur. Tidak jarang orang merasa sangat mengantuk setelah sahur dan ingin tidur lagi sebelum mulai beraktivitas. Tetapi, banyak pendapat mengatakan bahwa tidur setelah sahur tidak baik bagi kesehatan. Benarkah demikian? Setelah mengonsumsi makanan berat, kapanpun itu proses pencernaan akan berlangsung. Proses ini berupa penguraian makanan menjadi berbagai nutrisi seperti glukosa yang digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Tubuh juga akan menghasilkan hormon seperti amilin, glukagon, dan kolesistokinin yang merespon proses pencernaan makanan. Hormon-hormon ini akan meningkatkan kadar gula darah sehingga memicu rasa kenyang. Produksi insulin digunakan sebagai energi, sementara produksi serotonin dan melatonin dari otak bisa menyebabkan rasa kantuk. Rasa mengantuk bisa lebih terasa bila jenis makanan yang dikonsumsi mengandung protein tinggi yang berisi asam amino triptofan, yang digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan serotonin. Bila reaksi tubuh disertai pula oleh kurangnya tidur selama berpuasa, maka rasa kantuk ini bisa berlipat ganda setelah santap sahur. Ada beberapa hal negatif bagi tubuh yang bisa terjadi bila kita langsung tidur setelah sahur. Di antaranya, 1. Asam lambung naik. Seperti disebutkan sebelumnya, setelah tubuh mendapatkan asupan makanan, proses pencernaan akan berlangsung. Bila kita berbaring saat proses ini berjalan, maka akan terjadi gejala-gejala reflux atau naiknya isi perut dan asam lambung ke tenggorokan. Pada sini bisa menyebabkan rasa panas di dada dan rasa pahit di mulut. Apa yang dikonsumsi sahur juga bisa memperburuk kondisi ini. Misalnya makanan asam dan pedas, kopi, coklat, atau teh. 2. Naiknya berat badan. Setelah makan, glukosa seharusnya digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas. Tetapi bila kita langsung tidur, energi ini tidak akan terpakai sehingga tubuh akan menyimpannya dalam bentuk lemak yang akan menambah berat badan. Asupan kalori yang tidak dibakar setelah makan adalah penyebab terjadinya resiko ini. 3. Gangguan pencernaan. Bila kita langsung tidur setelah makan sahur, makanan yang baru saja dikonsumsi tidak bisa dicerna dengan baik. Makanan yang tidak tercerna sempurna bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti berlebihnya produksi gas di perut, heartburn, begah, serta banyak sendawa dan buang angin. 4. Gangguan pernapasan. Berbaring setelah makan dengan perut dalam keadaan penuh bisa mempengaruhi kerja paru-paru dan proses pernapasan yang menyebabkan sesak saat tidur. Lebih baik lakukan aktivitas ringan lebih dulu setelah sahur untuk membantu memperlancar proses pencernaan dan penyerapan makanan, membangun jaringan, serta menstimulasi aliran darah. Jadi, bolehkah tidur setelah sahur? Jawabannya boleh, tetapi dengan catatan, beri selang waktu sebanyak 1 hingga 2 jam antara sahur dengan waktu tidur. Waktu ini bisa digunakan untuk beribadah dan beres-beres yang sama dengan melakukan aktivitas fisik ringan dan baik untuk tubuh setelah makan. Setelah 2 jam, proses pencernaan makanan sudah terjadi dan isi perut sudah berpindah ke usus kecil sehingga akan mencegah naiknya asam lambung. Tidur yang cukup selama bulan Ramadan tetap sangat penting, terutama bagi mereka yang aktivitasnya padat di siang hari. Kurang tidur bisa menimbulkan bahaya, terutama bila harus berkendara atau mengoperasikan peralatan berat. Jadi, tidak ada salahnya tidur sebentar di pagi hari sebelum beraktivitas saat sedang berpuasa. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dari channel IDN Medis.